Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai database. Nah, topik ini sangat panjang ya. Jadi kita akan bagi dalam beberapa part dan beberapa video. Nah, untuk part pertama kita akan membahas ini adalah pertama adalah bagaimana kita men-setting database pada framework Laravel, kemudian bagaimana membuat database dan tabel. Saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat via CMD dan via uh, file SQL. Saya yakin hal ini sudah kalian pernah pelajari pada semester sebelumnya, mungkin pada mata kuliah database. Uh, Selanjutnya kita akan coba bagaimana mengelola database via migrasi. Jadi ada dua opsi. Opsi pertama yang ini, yang opsi kedua adalah menggunakan migrasi atau migration. Selanjutnya adalah kita akan mengenal dengan model, kemudian relasi, kemudian demo. Oke, oke kita akan masuk dulu yang pertama, setting di database pada Laravel. Oke, pada Laravel kode kita seperti ini. Saya tutup dulu sebelum ini. Nah, pada Laravel kita untuk konfigurasi itu ada pada file namanya database. Jadi di folder config itu ada adalah konfigurasi dari aplikasi kita. Jadi banyak sekali konfigurasi di sini dan salah satunya adalah database. Nah, di sini kita akan baca satu persatu apa sih yang ada di konfigurasi ini. Nah, di konfigurasi ini dalam bentuk array ya. Kita lihat returns array ini dalam bentuk array. Dalam bentuk array ini kita lihat default. Default ini ialah default database yang digunakan. Kemudian di sini koneksi. Nah, seperti ini. Oke. Di sini adalah migrasi, migration yang tadi kita bahas, dan yang di sini adalah Redis database. Tapi kita tidak akan gunakan ini. Oke. Nah, kita akan mulai dari atas dulu. Nah, ini adalah database default. Jadi database yang digunakan pada aplikasi kita tulis di sini. Laravel itu mendukung banyak sekali database seperti MySQL, SQLite, PostgreSQL dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita menggunakan SQLite, konfigurasinya seperti ini. Menggunakan MySQL, konfigurasinya ini. PostgreSQL, konfigurasinya ini, dan seterusnya. Di sini kita tidak perlu bingung. Jadi kalau kita tulis MySQL, maka dia menggunakan koneksinya menggunakan yang ini. Artinya seperti itu. Kalau kita tulis SQLite, maka yang terjadi adalah dia menggunakan ini. Oke. Oke. Jadi di sini seperti itu. Nah, kita tidak akan mengubah apapun di sini uh, menggunakan karena apa? Karena di Laravel untuk konfigurasi variabel-variabel yang digunakan termasuk variabel terkait dengan database, nama database, username-nya, password-nya, dan yang lain-lain, Laravel sudah menyediakan satu buah file namanya di luar ini, titik .env. Nah, dengan tulisan seperti ini. Nah, di sini di Laravel itu ada namanya konfigurasi. Di sini adalah konfigurasi. Nah, konfigurasi ini biasanya memerlukan parameter. Nah, parameter isiannya seperti apa? Misalnya di sini tadi database, di file konfigurasi ini, misalkan default database yang digunakan apa? Kita bisa saja menulis di sini, misalkan MySQL dalam bentuk string ya, MySQL atau PostgreSQL. Oke, itu nggak ada masalah. Uh, tapi di Laravel, dalam Laravel disarankan untuk menggunakan file .env ini karena .env ini semua konfigurasi parameter yang digunakan dalam aplikasi sudah disentralisasi di dalam file ini. Jadi contoh, nah di sini untuk database ada di bagian sini. Jadi kita cukup, jadi lebih simpel ya dari sini. Jadi kita cukup misalnya menulis gini,
database-nya, koneksinya menggunakan apa? MySQL. Host-nya seperti ini. Host itu adalah bisa dikatakan servernya MySQL-nya. Port yang digunakan adalah 3306, itu defaultnya Laravel. Database-nya apa? Password, username-nya apa dan password-nya apa? Seperti itu. Oke. Jadi di sini saya akan tulis database-nya. Namanya adalah misalkan Laravel 1 gitu ya. Database username-nya root dan passwordnya nggak ada. Oke, seperti ini. Jadi cukup untuk konfigurasinya di sini. Tapi kalian juga harus tahu bahwa database-nya secara full konfigurasinya ada di file ini. Sedangkan parameter isiannya bisa diisi melalui ini, file.env. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat database. Oke, saya tutup dulu ini. Pembuatan database tentu kalian bisa melalui via CMD atau via PHP admin. Namun saya sarankan jika Anda lagi belajar, Anda lebih baik menggunakan CMD. Namun kalau mau cepat, mungkin bisa menggunakan PHP admin. Nah, ini adalah cara yang pertama. Di sini kita akan masuk MySQL menu root. Oke, kita sudah masuk. Oke, jangan lupa dihidupkan dulu MySQL-nya. Ternyata saya belum menghidupkan MySQL-nya. Tentu menghidupkan MySQL jika Anda menggunakan SMPP, tinggal ditekan tombol start saja. Cuma saya tidak menggunakan MySQL SMPP. Start. Ya, ternyata saya lupa menghidupkan. Sekarang kita mulai. Nah, oke, sekarang kita buat database. Create database, apa namanya? Tadi kita tulis namanya Laravel 1. Oke, jangan lupa titik koma. Selesai. Kita lihat database show databases. Nah, ini adalah file kita, database kita. Maaf. Oke. Sampai sini sudah selesai. Untuk koneksi database di aplikasi kita selesai. Tentu username-nya dan password-nya disesuaikan dengan settingan di komputer kalian atau di server nantinya. Oke, sampai saat ini oke. Ada masalah. Nah, jadi yang paling kalian tahu bahwa .env adalah berisi parameter yang digunakan di dalam folder aplikasi kalian. Database adalah settingan di mana settingan database itu ada. Oke, selanjutnya. Oke, setelah kita setting database pada framework Laravel, yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat tabel database sudah. Sekarang yang adalah membuat database tabel. Nah, di dalam sini saya sudah menyediakan tabel-tabel yang bisa kalian buat nantinya. Tabel-tabel ini didesain untuk mengilustrasikan nanti terkait dengan relasi yang ada di dalam tabel ya. Kita tahu relasi itu secara umum ada 3, yaitu nanti one to many, dan many to many. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4 sebenarnya. Sebenarnya 4 tabel. Cuman ada satu tabel yang namanya pivot table, karena many to many itu akan memerlukan satu buah tabel tambahan. Ini disebut sebagai pivot table ya. Tentu untuk teorinya sudah ada di mata kuliah database. Oke, selanjutnya adalah membuat database. Membuat database sudah membuat tabel. Nah, membuat tabel ini Anda bisa menggunakan yang CMD tadi atau bisa menggunakan PHP admin. Itu dengan cara create table. Misalkan ini users, kemudian kita tulis ID. Nah, saya menandai ID ini PK, primary key, foreign key ya. ID misalkan integer 11, dia adalah primary key dan auto increment. Kemudian koma. Kemudian username parchar misalkan 100 not null.
Not null artinya harus diisi. Password, varchar, status, not null. Kemudian level, varchar 100, not null. Status varchar misalkan 10, not null, misalkan seperti itu. Nah, ada namanya remember token. Oke, sebelum saya lanjut, saya akan jelaskan dulu. Di sini adalah user, tabel user. Saya ada beberapa field. Pertama adalah ID, adalah primary key. Jadi pembuatan primary key itu tidak perlu ditulis ID user atau ID profil, ID berita atau ID kategori, nggak perlu. Karena kita sudah tahu bahwa kalau ada suatu field ID di dalam user ya maka itu punyanya user. Jadi tidak perlu dibedakan seperti itu. Terutama di dalam Laravel menstandarisasi kalau primary key adalah ID. Jadi jadi nggak usah bingung kalau misalnya di sini ada ID, di sini ID, di sini ID, di sini ada ID, karena itu adalah ID masing-masing tabel. Jadi tidak akan ketukar ya. Kemudian ID itu adalah primary key. Selanjutnya yang penting di dalam tabel user pada Laravel, nah itu ada namanya remember token. Apa itu remember token? Remember token itu adalah nanti akan berisi string token ketika user itu login maupun logout. Nah, itu diperlukan oleh Laravel. Sebenarnya kita tidak perlu terlalu banyak mikir mengenai itu, karena nanti yang mengelola datanya itu adalah Laravel. Jadi kita tidak perlu nanti isi itu nggak perlu. Selanjutnya username password tentu untuk login itu perlu username password. Level nanti kita akan membuat suatu aplikasi di mana usernya mempunyai beberapa level. Jadi misalnya ada admin, ada member, dan seterusnya. Jadi kalau admin bisa mengelola semuanya, sedangkan member hanya beberapa bagian saja. Nanti ada, jadi level nanti akan diisi oleh admin ataupun member dan isian yang lain. Status. Kemudian ada status. Status itu nanti untuk seperti ini. Statusnya nanti kita akan bisa buat user ini aktif atau nonaktif. Jadi kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan si user. Nah, mekanismenya kita akan membuat sederhana. Kalau kita tulis aktif maka dia aktif, kalau nonaktif maka dia nggak bisa login. Kalau aktif bisa login, nonaktif nggak bisa login. Nah, tentu hal ini bisa dikembangkan oleh Anda sendiri nanti. Uh, Biasanya kalau ada orang registrasi, kemudian dicek di email, kemudian nanti diverifikasi, baru diaktif. Seperti itu. Kemudian ada yang selanjutnya adalah create add dan update add. Nah, create add dan update add itu adalah kapan record itu dibuat dan update add adalah kapan record itu dirubah. Nah, ini adalah dua buah field yang uh, secara default akan dihandle isinya, datanya oleh si Laravel. Kayak gitu. Kemudian di sini adalah relasinya one to one. Di sini adalah foreign key-nya. Ya. Ini one to many, ini adalah foreign key-nya dan seterusnya. Kita buat dulu status tadi sudah status remember token. Ini adalah varchar. Isinya tulis saja 100. Di sini 0. Selanjutnya create add. Di sini adalah date time. Update add itu adalah date time. Sudah? Oke, sudah. Tutup. Oke. Oke, ada pesan kesalahan. Yang mana salahnya kira-kira? Jadi auto increment. Oke. Nah, di sini kalau kita mengetik manual seperti ini, tentu kalau ada kesalahan, maka kita harus menulis ulang dan itu sangat menyusahkan. Nah,
Sehingga disarankan itu kita membuat file SQL saja. Nah, file SQL itu nanti gunanya ketika salah kita bisa ngupdate datanya. SQL sangat gampang ya. Di sini saya bukan buat file. Oke, saya akan buat file namanya misalkan db ya, .sql. Sehingga nanti kita nggak perlu ulang-ulang menulis ketika ada salah. Jadi create data and table ya, table user. Nah, ID integer 100 255 aja, not null, not null, primary key auto increment. increment. Kemudian username, saya copy dari sini saja yang sudah ada. Oke, username, kemudian password ya, password, kemudian di sini tadi level, kemudian status. Oke. Kemudian remember token, dan yang dua terakhir adalah create. Oke, seperti ini. Nah, kalau Anda menulis dalam bentuk file, kelebihannya adalah kalian bisa copy paste untuk menjalankannya. Taruh di sini, paste. Gak usah bingung ketika tampilannya jelek, kita cukup enter. Oh, sorry, kita belum. Oke, kita belum milih database. Use Laravel 1. Kita paste di sini, enter. Nah, oke, akhirnya tabelnya terbuat. Kita lihat show tables. Nah, sudah dapat. Kita lihat dash user. Seperti itu. Oke, untuk tabel selanjutnya misalkan, untuk tabel selanjutnya tabel apa itu? Ini tadi tabel profil. Di tabel profil ini sama ya. Create, jadi Anda bisa tulis di sini misalkan create apa tadi di sini profil gitu ya. ID-nya sama, yang beda adalah nama, foto, tempat lahir, dan tanggal lahir. Oke. Nama itu adalah varchar, kita tulis 255 aja. Oke, salah ya. Ini ada kesalahan tadi. Nah, ada perubahan. Harusnya itu cuma 11 ya, karena itu jadi 11 saja. Biasanya not null, nggak apa-apa, yang penting dia sudah jalan. Not null di sini nama tadi nama foto misalkan varchar juga 255, not null atau ditulis null saja, nanti fotonya artinya nggak wajib diisi. Tempat lahir itu adalah date ya, tanggal. Tempat lahir itu varchar karena tempat ya. Kemudian tanggal lahir itu baru date. Dan yang terakhir adalah profil ini punya user, kan itu user ID. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Oke, ini menjadi perhatian kita. Nah, dalam penulisan primary key memang tidak ada aturan yang wajib ya, tetapi direkomendasikan. Nah, dalam membuat ID tadi, rekomendasinya adalah
Dan itu menurut saya sangat direkomendasikan dan jangan Anda rubah tabelnya itu menggunakan ID saja, nggak perlu pakai yang tambahan yang lain, karena nanti akan kalau Anda tambah, maka akan ada perubahan yang cukup lumayan itu di dalam model kalian. Nah, sedangkan untuk primary key, foreign key seperti ini ada ada lebih baiknya Anda menggunakan seperti ini. Misalnya user di sini adalah ID-nya. User itu underscore ID seperti itu. Jadi ini profil underscore ID. Jadi formatnya di ujungnya ada ID. Nah, ini adalah profilnya dari yang ini. Oh, ini saya salah ketik ini profil nggak pakai E ya, profil ID seperti itu. Jadi ini user ID. Jadi kita tahu bahwa ini adalah primary key-nya ini. Dan itu nanti akan memudahkan kita pada settingan di model pada Laravel. Oke, di sini kita profil sudah. Selanjutnya kita tinggal copy paste di sini, kemudian kita jalan. Nah, ini jauh lebih mudah ya. Kalau Anda kemudian mau dipakai lagi, Anda tinggal tulis sini. Selanjutnya kita akan tulis untuk berita. Judul berita draft. Judul, kemudian di sini berita, kemudian di sini draft, kemudian create add, update add. Oh, saya ambil aja dari sini. Terakhir adalah profil ID. Judul itu varchar, berita itu teks ya. Tentu karena berita itu kenapa teks, karena dia panjang. Draft itu nanti seperti ini, berita itu kan kadang-kadang ada yang sudah siap untuk dipublish, ada yang belum. Jadi kalau nanti dia draft, artinya dia belum siap untuk dipublish, jadi tidak tampil ke pengguna ya. Kemudian create add, update add, dan profile ID. Seperti ini. Kalau kita jalankan, kita cukup copy paste, saya paste di sini, enter. Oke, nggak ada masalah. Selanjutnya dua yang terakhir yaitu kategori dan berita kategori. Oke. Oke, di sini adalah kategori tadi. Kategori itu ada nama dan deskripsi. Nama dan deskripsi. Nah, seperti itu saja. Terakhir adalah pivotnya berita kategori. Berita kategori artinya dia menyambungkan antara ini dengan yang ini. Oke, kita punya dua. Nah, jadi di sini berita, di sini kategori. Oke, seperti itu. Oke, paste di sini. Oke, ada kesalahan tadi, lupa titik koma. Oke, kita lihat tabel kita tadi. Show tables. Ternyata ini belum. Nah, jadi kita cukup satu-satu ya tadi. Paste. Ada salah. Nah, enaknya kalau ada kesalahan kita cukup, ini kelebihan. Cukup melakukan perubahan, kemudian kita tinggal copy lagi, paste, dan oke. Yang ini juga sama. Oh, ada kesalahan lagi. Itulah kelebihannya. Kalau kita mengetik di sini, maka ketika ada perubahan, ini lupa titik komanya, maka kita bisa rubah, kemudian kita copy paste. Kalau kita ngetik langsung di CMD, itu akan menyusahkan. Ketika ada salah, kita lakukan perubahan berulang-ulang. Seperti itu. Nah, sampai saat ini kita lihat selesai. Kita sudah membuat tabelnya. Nah, dan siap untuk diisi. Jangan lupa di sini kita kelebihannya menggunakan ini adalah kita bisa melakukan
perubahan, kemudian copy paste dari sini. Eh, Keuntungan yang lain adalah seperti ini. Saya akan tunjukkan. Kita sudah punya tabel seperti ini. Eh, saya akan mencontohkan, bagaimana penggunaan SQL yang setelah kita buat tadi. Misalnya kita punya database yang lain, misalnya create database Laravel 2, nama databasenya Laravel 2. Seperti itu. Kita lihat tabelnya, belum ada. Use Laravel 2 ya. Show table. Nggak ada. Oke. Nah, kelebihan yang lain adalah kalau kita membuat file database seperti ini, kita bisa mengeksekusinya menggunakan filter MySQL, min root, kemudian nama tabelnya Laravel, nama databasenya Laravel 2, kemudian filenya tadi namanya db.sql ya. Nah, seperti itu. Artinya, perintah ini artinya kita akan mengeksekusi db.sql ini di sini. Eksekusi ini, kemudian hasilnya akan berada pada database Laravel 2. Sekarang kalau kita masuk ke database Laravel 2, use Laravel 2, kemudian kita lihat tabelnya, lihat hasilnya. Nah, tabelnya sudah ada di sana. Oke, ya. Jadi kalau kalian misalnya bekerja dengan tim, dengan teman, ketika kalian mau melakukan uh, uh, kerjaan bersama-sama, nah jadi teman kalian tidak perlu susah-susah untuk meminta database kalian. Kalian ketika dikasih itu sudah ada databasenya db.sql. Nah, seperti itu. Nah, nanti cara kerjanya migrasi yang ini itu uh, sederhananya mirip seperti yang kita lakukan ini. Jadi kalau kita nanti bekerja dengan tim, kemudian kita mau melakukan uh, kerjaan bersama-sama, jadi tim kita tidak perlu susah-susah untuk mencari database kita, struktur database kita dia bisa melihat di aplikasi tersebut tanpa kita harus melakukan ekspor dan impor database. Namun nanti di migrasi ini uh, fungsinya jauh lebih kompleks dan lebih banyak ya. Saya pikir untuk video ini cukup. Jadi tadi kita sudah men-setting database, kemudian kita sudah membuat database dan membuat tabel-tabelnya. Untuk video selanjutnya saya akan membahas mengenai migrasi. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.